ketika kita memiliki nasib yang mungkin Allah Subhanahu wa taala berikan ujian, kesusahan, hutang banyak, mungkin rezeki sulit, maka dengan 3 jalur langit tercepat ini insya Allah akan merubah kehidupan Anda dan akan membuat kehidupan Anda lebih mudah dan lebih bahagia, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudara pemirsa setia channel Majmu'atul Hikam rahimakumullah, pada kesempatan ini insya Allah saya akan meng-sharekan 3 jalur langit tercepat untuk merubah nasib kita. Tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan tidak ada seorang pun, tidak ada siapapun yang bisa merubah nasibnya sendiri tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada sebagian orang yang berpendapat bahwasanya usaha bisa merubah nasib kita, jika kita giat bekerja mungkin kita akan kaya, maka itu adalah pemikiran-pemikiran yang memang tidak sesuai dengan tauhid ahlus sunnah wal jamaah. Dikarenakan usaha itu tidak boleh dipertuhankan. Usaha tidak bisa menjamin seseorang bisa berubah nasibnya. Karena bisa kita saksikan berapa banyak orang yang giat berusaha akan tetapi nasibnya terus-terusan saja begitu. Berapa banyak orang yang terus-terusan bekerja, terus giat bekerja, malah ternyata malah menimbulkan banyaknya hutang dalam kehidupannya. Na'udzubillah min dzalik. Itu dikarenakan usaha tidak bisa menjamin kesuksesan seseorang. Akan tetapi usaha diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, akan tetapi hasil itu bukan sebuah kewajiban, akan tetapi itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang mengatur untuk kita. Pada kesempatan ini insya Allah saya akan meng-sharekan 3 jalur langit tercepat untuk merubah nasib kita. Sekali lagi saya tekankan, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan tidak sedikit teman-teman saya, dikarenakan banyak orang-orang yang terus-terusan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala akan tetapi tidak Allah izinkan, dikarenakan itu izin dari Allah Subhanahu wa taala belum diberikan. Akan tetapi pada kesempatan ini 3 jalur langit tercepat ini insya Allah saya akan sharekan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Bagi Anda yang mungkin baru bergabung, silahkan diklik dulu tombol subscribe, like, komen, share sebanyak-banyaknya kepada saudara dan rekan-rekan kita semua yang membutuhkan. Baik, saya lanjutkan. Sebagaimana yang sama kita ketahui bahwasanya jalur langit ini adalah salah satu jalur yang tercepat dibandingkan dengan jalur darat atau jalur laut, ya. Sebagaimana yang sama kita ketahui, saya pun kemarin pernah berangkat menuju Mekah dan Madinah. Ketika berjalan melalui jalur langit artinya melewati pesawat, itu hanya memerlukan waktu 10 jam. Itu lebih cepat dibandingkan apabila kita melewati jalur darat, mungkin memakai mobil atau mungkin memakai motor, mungkin memerlukan sampai 20 kali ganti ban mungkin ya kalau untuk ke Mekah. Itu dikarenakan saking lamanya dan saking mungkin waktu yang diperlukan sangatlah lama dan sangat menyusahkan kita apabila kita berjalan mengandalkan jalur darat. Akan tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melewati ke Mekah melalui pesawat hanya membutuhkan waktu 10 jam saja sudah sampai di Bandara King Abdul Aziz, subhanallah. Akan tetapi ada yang lebih cepat, ternyata tidak memerlukan 10 jam, bahkan dengan waktu yang sangat singkat sekali, yaitu dengan cara para waliullah Subhanahu wa taala. Para waliullah mereka tidak memerlukan pesawat, mereka tidak memerlukan terbang melalui pesawat, tidak memerlukan waktu 10 jam. Mereka hanya masuk ke dalam kamar, tiba-tiba sudah ada di Masjidil Haram. Subhanallah, ini adalah merupakan sebuah karomah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para walinya. Dikarenakan saya bukan wali, akhirnya saya naik pesawat Saudi Airlines waktu itu ya, memerlukan waktu 10 jam. Nah, akan tapi itu lebih cepat dibandingkan ketika kita melewati jalur darat.
Nah, pada kesempatan ini ketika kita memiliki nasib yang mungkin Allah Subhanahu wa taala berikan ujian, kesusahan, hutang banyak, mungkin rezeki sulit, maka dengan 3 jalur langit tercepat ini insya Allah akan merubah kehidupan Anda dan akan membuat kehidupan Anda lebih mudah dan lebih bahagia, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak berlama-lama lagi. Yang pertama, jalur langit yang pertama adalah kita harus menjaga sholat. Ini yang pertama. Tentunya sholat fardu, apalagi kita tambah lagi dengan sholat-sholat rawatib, sholat qobliyah, sholat ba'diyah, sholat-sholat sunat, hajat, tahajud, dan lain sebagainya. Ini adalah jalur langit tercepat yang pertama. Subhanallah. Bagaimana tidak? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Dan memintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan sholat. Ini sholat merupakan sebuah jalur langit permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Salat akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dikarenakan banyaknya dosa kita, mungkin rezeki sangatlah sulit untuk kita dapatkan. Bahkan mungkin rezeki malah menjauh dikarenakan kita terlalu banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada salah satu orang yang berkonsultasi kepada saya, "Pak Ustadz, kenapa saya kok usaha sudah begitu lama? Saya bahkan sudah merantau ke Malaysia, bekerja di sini selama 10 tahun. Tapi kenapa kok saya malah banyak hutang? Kesusahan malah terus-terusan datang bertubi-tubi." Ketika pertanyaan saya sangat simpel sekali. Ketika itu saya tanya simpel sekali, "Apakah Bapak suka melaksanakan sholat?" Ternyata jawabannya adalah, "Tidak Pak Ustadz, saya sibuk dengan urusan dunia." Masya Allah, ini adalah masalah untuk Anda, masalah untuk kita semua, bagi Anda yang mungkin sering meninggalkan sholat. Ketika Anda ingin lunas hutang, ketika Anda ingin bahagia, akan tapi Anda menjauhi Allah Subhanahu wa taala yang mampu melunasi hutang Anda. Anda menjauhi Allah Subhanahu wa taala yang maha mampu memberikan kebahagiaan kepada Anda. Bagaimana bisa Anda bahagia? Bagaimana bisa Anda lunas hutang Anda apabila Allah Subhanahu wa taala yang maha mampu melunasi hutang Anda, yang maha mampu memberikan kebahagiaan kepada Anda jauhi? Ini adalah logika yang pertama. Kemudian sholat juga ternyata subhanallah, sebagaimana Rasulullah SAW memberikan gambaran kepada kita bahwasanya apabila seseorang terus-terusan melaksanakan sholat 5 kali sehari, ya, bukan 5 hari sekali, ya, ini sehari 5 kali. Ingat, bukan sekali 5 hari. Nah, ini yang jadi masalah apabila Anda melaksanakan sholat sekali 5 hari. Seharusnya sehari 5 kali. Rasulullah SAW memberikan gambaran kepada kita bagaimana tidak bersihnya seseorang yang terus-terusan melaksanakan sholat. Diperumpamakan beliau, orang yang suka sholat tersebut, mandi sehari 5 kali, bagaimana tidak bersih. Subhanallah. Nah, setelah kita melaksanakan sholat 5 waktu, mungkin dosa-dosa kita Allah Subhanahu wa taala ampuni, sehingga rizki dan kebahagiaan akan Anda dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sholat pun kita sering membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni. Di situ banyak doa-doa yang sangat kita butuhkan. Rabbighfirli, ya Allah, ampunilah untukku dosa-dosa kita ketika kita sholat, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni ketika kita membacakan Rabbighfirli, ampunilah aku ya Allah, warhamni, sayangilah aku ya Allah, wajburni, dan cukupkanlah aku ya Allah. Subhanallah, bagaimana tidak bahagia seseorang yang selalu menjaga sholatnya. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni, angkatlah derajatku ya Allah. Subhanallah, bagaimana tidak berada pada derajat yang tinggi seseorang yang selalu sholat setiap hari membacakan warfa'ni warzukni, dan berikanlah rizki kepadaku ya Allah. Bagaimana mungkin seseorang yang suka sholat rezekinya sulit? Ini tidak mungkin dan mustahil. Kenapa? Karena di dalam sholat kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ketika kita sering berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah sehari 5 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi kebutuhan Anda. Kemudian wahdini, berikanlah petunjuk kepadaku. Bagaimana bisa seseorang yang selalu melaksanakan sholat akan tersesat mencari jalan keluar? Bagaimana bisa orang yang selalu melaksanakan sholat akan diberikan kesusahan? Allah Subhanahu wa taala terus-terusan memberikan petunjuk kepadanya. Wa'afini, dan sehatkanlah jasadku. Wa'fu'ani, dan berikanlah pengampunan untukku. Di sini ada 2 kata, Rabbighfirli, ampuni, dan wa'fu'ani juga adalah, ini juga sama-sama
minta pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa bedanya? Kalau Rabbighfirli itu, guru saya menerangkan, Rabbighfirli itu dosa kita itu hanya dihapus saja, hanya dicoret saja ya. Jadi kita Rabbighfirli itu ketika kita memiliki dosa, Rabbighfirli itu dosanya hanya dicoret saja. Akan tetapi ketika wa'fu anni, maka dosa itu bukan saja dicoret, akan tetapi langsung dihapus. Bahkan mungkin tulisan dan kertas catatan dosanya itu sudah Allah Subhanahu wa taala hilangkan. Ini sangat-sangatlah beruntung bagi Anda yang mungkin selalu menjaga sholat. Jadi jalur langit pertama adalah silahkan Anda jaga sholat, Anda jaga hubungan Anda dengan Allah Subhanahu wa taala melalui sholat, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebahagiaan kepada Anda. Ini yang pertama. Jadi jangan salahkan kehidupan Anda sulit, jangan salahkan Anda banyak hutang, jangan salahkan Anda terus-terusan dilanda musibah dan ujian apabila Anda ternyata salah satu orang yang suka meninggalkan sholat. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Ini yang pertama. Jadi saya tekankan sekali lagi, yang pertama, kunci jalur langit yang pertama adalah sholat. Terkadang ada juga yang mengamalkan amalan asmaruh uang, akan tetapi kenapa kok katanya Pak Ustadz, kenapa kok saya mengamalkan asmaruh uang kok uangnya belum kembali, kok rezeki saya tetap saja sulit? Mungkin Anda termasuk salah satu orang yang mengamalkan asmaruh uang, akan tetapi ternyata Anda meninggalkan sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Kemudian jalur langit yang kedua adalah perbanyak Anda membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak Anda bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak Anda minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Mungkin ketika Anda membawa motor, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, dan daripada ngobrol tidak jelas, daripada Anda mendengarkan musik ketika Anda menyetir mobil mungkin sedang macet, daripada Anda mendengarkan musik yang tidak jelas, mendingan Anda beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, dan ini akan selalu mendekatkan Anda kepada keberhasilan dan mendekatkan Anda kepada rezeki yang berlimpah ruah dari Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu saat saya akan membersihkan sebuah kebun, di mana apabila kita membersihkan atau menyuruh orang untuk membersihkan kebun tersebut, itu harus memberikan uang dengan sejumlah uang yang sangat banyak. Akan tetapi ketika saat itu waktu itu uang saya belum begitu banyak, dikarenakan saya bingung, aduh bagaimana ini membersihkannya, saya menyuruh orang juga, uangnya tidak ada. Pada saat seperti itu saya perbanyak saja istighfar, astagfirullahaladzim, di motor saya beristighfar, setelah sholat saya beristighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tapi apa yang terjadi? Ternyata ketika saya turun dari motor, subhanallah, pagi-pagi kebun yang kotor dan banyak rumput-rumput yang seharusnya dibuang, ternyata dengan izin Allah Subhanahu wa taala saya lihat kok sudah bersih, sudah ada orang yang membersihkan. Ternyata subhanallah, ada orang yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan mengambil rumput di belakang rumah atau di kebun saya. Subhanallah. Jadi saya tidak usah sulit-sulit untuk menyuruh orang dan memberikan upah kepada orang untuk membersihkan kebun saya tersebut. Subhanallah. Ini adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala tentunya. Di dalam sebuah hadis, di dalam sebuah kitab Lubabul Hadis atau Tanqihul Qaul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah bab yang ke-10 yaitu fadilah istighfar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al istighfaru ya'kuludz dzunuba kama ta'kulun narul hataba al yabis. Ini kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istighfar itu akan memakan dosa, artinya menghabiskan dosa, kama ta'kulun narul hataba al yabis, sebagaimana api membakar kayu yang kering. Ini kita bisa bedakan. Api membakar kayu yang basah dengan kayu yang kering tentunya lebih cepat apabila api tersebut membakar kayu yang kering. Nah, ini istighfar juga demikian. Istighfar akan menghabiskan dosa Anda sebagaimana api membakar kayu yang sangat kering. Subhanallah. Jadi perbanyak saja istighfar, maka insya Allah rezeki akan datang kepada Anda. Ini yang kedua. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda mengenai istighfar ini, kasratul istighfar tajlibur rizqo. Memperbanyak istighfar akan mendatangkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi Anda yang mungkin merasa sulit, merasa sangat sulit untuk mendapatkan rizki, membayar hutang, silahkan Anda perbanyak saja istighfar dimanapun Anda berada. Ketika Anda membawa motor, ketika Anda menyetir mobil, ketika Anda
mungkin sedang menyendiri, silakan perbanyak saja istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dengan sendirinya dosa Anda akan Allah Subhanahu wa taala hapuskan dan rezeki akan segera Allah datangkan untuk Anda sekeluarga. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan lagi pesan kepada kita. Aktsiru minal istighfar. Perbanyaklah istighfar, kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Faman aktsara minhu, barang siapa yang memperbanyak membaca istighfar, ja'alallahu lahu min kulli ghammin wa hammin, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dari setiap kebingungan dan kesusahannya itu menjadi sebuah farajan, yaitu sebuah kebahagiaan. Subhanallah. Jadi tips yang sangat tepat ketika Anda memiliki hutang banyak, akan tetapi hutang tersebut misalkan puluhan juta, akan tetapi puluhan juta ingin Anda jadikan bukan sebuah hutang, akan tetapi menjadikan sebuah saldo. Ternyata perbanyak saja istighfar, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hutang yang tadinya hutang, kebingungan dan kesusahan, maka akan menjadi sebuah saldo yang Anda idam-idamkan. Subhanallah. Kemudian wa razaqahu min haitsu la yahtasib, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki dari berbagai macam arah yang tidak disangka-sangka. Ini adalah jalur langit yang kedua. Jadi bagi Anda yang mungkin sibuk dengan kebingungannya, mungkin ada stres dengan banyaknya hutang, banyaknya susahnya rezeki, maka perbanyak saja istighfar. Mungkin dosa Anda menghalangi, mungkin Anda memiliki dosa-dosa yang belum Allah Subhanahu wa taala ampuni. Ketika Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa Anda, maka Allah Subhanahu wa taala akan segera mendatangkan rezeki kepada Anda. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini adalah jalur langit yang kedua. Kemudian jalur langit yang ketiga adalah perbanyak membaca salawat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ini adalah jalur langit yang termudah dan tercepat. Subhanallah. Bagaimana tidak ketika kita sering membaca salawat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu sendiri akan mendengarnya dan akan mendoakan balik kepada Anda supaya Anda dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita bersolawat kepada Nabi 1 kali, maka Allah Subhanahu wa taala bersolawat kepadanya sebanyak 10 kali. Subhanallah. Kemudian apabila kita bersolawat kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam 10 kali, maka Allah Subhanahu wa taala bersolawat kepada kita sebanyak 100 kali. Maka subhanallah, ketika kita bersolawat 100 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersolawat kepada kita sebanyak 1000 kali. Rahmat dan pengampunan akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala lebih banyak dibandingkan dengan solawat yang kita baca. Berapa kisah banyak yang sudah saya dengar, banyaknya orang yang berhutang, kemudian Allah ganti hutang tersebut, Allah bayarkan hutang tersebut dengan keberkahan membaca sholawat. Hanya dengan membaca sholawat, Allah Subhanahu wa taala, banyak kisah yang menerangkan bahwasanya banyak orang yang berhutang lunas hanya dengan membacakan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagi Anda yang mungkin sangat sulit menghadapi hutang, sangat sulit membayar hutang, sangat sulit mendapatkan rezeki, silahkan perbanyak sholawat sehingga Allah Subhanahu wa taala memperbanyak rahmat kepada Anda dengan keberkahan sholawat tersebut. Apalagi khusus ketika Anda bersolawat pada hari Jumat. Ini sangat luar biasa. Pada hari Jumat, sholawat kita langsung didengar dengan telinga yang mulia Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Apabila hari-hari yang lain selain hari Jumat, hari Kamis sampai hari Sabtu sampai hari Kamis, maka sholawat tersebut dikumpulkan oleh seorang malaikat yang Allah utus khusus, kemudian disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi sholawat kita akan disampaikan oleh para malaikat kepada Rasulullah SAW pada hari Sabtu sampai hari Kamis. Akan tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sholawat yang kita baca pada hari Jumat, maka pada hari itu juga Rasulullah SAW langsung mendengar dengan telinga yang mulia baginda Rasulullah SAW. Sehingga dengan kita sering bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka kita akan dikenal oleh Rasulullah SAW. Bagaimana kebahagiaan tidak akan menghampiri apabila kita dikenal oleh Rasulullah SAW, dan tentunya Rasulullah SAW akan mendoakan kita. Ini yang paling penting. Subhanallah, ketika kita memperbanyak solawat, mungkin Rasulullah SAW akan mendoakan kita. Dan bagaimana tidak doa Rasulullah SAW tidak diijabah oleh Allah? Pasti diijabah. Subhanallah. Bagaimana kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan? Bagaimana kita tidak akan mendapatkan rizki yang banyak apabila Rasulullah SAW justru mendoakan kita? Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi 3 jalur langit yang tercepat, yaitu yang pertama
jaga sholat, baik itu yang sunat apalagi yang fardu, kemudian silakan perbanyak istighfar, kemudian Anda perbanyak saja sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin Anda memiliki penyakit yang sudah lama tidak sembuh-sembuh. Jangan-jangan ada dosa Anda yang belum Allah Subhanahu Wa Taala ampuni. Sudah berobat kemana-mana kok tidak sembuh. Ya, padahal kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu da'in dawaun. Setiap penyakit itu ada obatnya. Tapi kok kenapa saya berobat ke dokter, berobat ke kiai kok tidak sembuh-sembuh? Mungkin ada dosa Anda yang belum Allah Subhanahu Wa Taala ampuni. Kenapa? Karena istighfar pun merupakan sebuah obat dari dosa kita. Maka perbanyak istighfar, perbanyak taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala apabila Anda memiliki penyakit yang mungkin sudah lama tidak sembuh-sembuh. Mungkin ada diri kita yang mungkin belum Allah Subhanahu Wa Taala ampuni. Entah itu dosa kita kepada orang tua, entah itu dosa kita kepada anak, entah itu dosa kita mungkin kepada orang tua, mungkin kepada suami, atau mungkin kepada siapa saja. Silahkan kita bersama-sama beristighfar, bersama-sama memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa jadi dosa Anda yang menghalangi kesembuhan, menghalangi rezeki Anda dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa jadi dosa Anda menghalangi kesehatan Anda. Bisa jadi dosa Anda menghalangi rezeki yang seharusnya datang kepada Anda. Subhanallah. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat. Saya tekankan sekali lagi bahwasannya 3 jalur langit tercepat. Yang pertama adalah sholat, yang kedua membaca istighfar, memohon ampun kepada Allah dan bertaubat, kemudian yang ketiga adalah membaca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemampuan kepada kita untuk sama-sama mengamalkannya. Saya cukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.